Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran kimia setelah sebelumnya kita belajar melalui daring pada semester sebelumnya, kemudian kita lanjutkan dengan libur dan akhirnya kalian kembali ke sekolah dengan tingkatan yang baru. Di sini hari ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Nah, kalau misalnya pada musim dingin, negara-negara yang mempunyai 4 musim akan mengalami banyak masalah. Misalnya turunnya salju yang menutup jalan sehingga membahayakan pengguna jalan karena licin, serta suhu yang sangat rendah membuat air radiator mobil membeku. Dan adapun untuk mengatasi masalah tersebut, di sini ilmu kimia mempunyai peranan yang besar. Nah, di sini untuk mencairkan salju, garam dapur ditaburkan di jalan raya, sedangkan untuk mencegah air radiator membeku, maka ke dalam tangki radiator perlu ditambahkan etilen glikol. Cara mengatasi permasalahan tersebut didasarkan pengetahuan tentang sifat larutan yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Nah, di sini setiap larutan terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Sifat larutan tidak sama dengan zat terlarut dan pelarut. Misalnya, dari rasa, warna, pH, dan kekentalan yang bergantung pada konsentrasi dan jenis zat terlarut. Ada 4 sifat penting yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, yaitu tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik. Keempat sifat itu hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jadi, sifat yang bergantung pada jenis zat terlarut atau pelarut tetapi bergantung pada jumlah partikel terlarut disebut sifat koligatif ya. Jadi itu untuk sifat koligatif itu yang berpengaruh adalah jumlah partikel zat terlarutnya. Jadi bukan bergantung pada zat pelarutnya seperti itu. Terhadap jumlah partikel zat pelarutnya berapa, itu yang berpengaruh. Nah, di sini untuk satuan konsentrasi larutan kita yang pertama akan membahas mengenai molalitas. Molalitas adalah satuan konsentrasi yang digunakan untuk penurunan titik beku dan kenaikan titik didih larutan. Molaritas dinyatakan dalam satuan mol per kilogram pelarut. Oleh karena itu, molalitas menunjukkan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut, di mana yang secara sistematis molalitas dapat ditulis sebagai berikut. M sama dengan mol kali 1000 per P atau M sama dengan massa per mR kali 1000 per P, di mana M adalah molalitas larutan dalam satuan M, kemudian P adalah massa pelarut dalam satuan gram, kemudian mR massa molekul relatif. Kemudian, sebagai contoh, berapakah molalitas NaOH yang dibuat dengan melarutkan 4 gram NaOH dalam 500 gram Aquades? Nah, di sini mol NaOH 4 gram per 40 per gram per mol. 40 gram per mol itu adalah mR dari NaOH ya, sama dengan 0,1 mol. Massa pelarutnya 500 gram sama dengan 0,5 kilogram. Sehingga molalitas mol per kilogram pelarut 0,1 dibagi 0,5 gram kilogram sama dengan 0,2 molal. Kemudian contoh lainnya, seorang siswa akan membuat larutan 1 molal NaOH. Jika siswa itu menimbang 20 gram NaOH, berapakah massa Aquades yang dibutuhkan untuk melarutkannya? Maka di sini M sama dengan gram per mR kali 1000 per P. Molalitasnya tadi yang diketahui adalah 1 molal sama dengan
20 gram masanya per 40 itu ada mRNaOH kali 1000 per P, sama dengan P-nya 500 gram. Kemudian contoh berikutnya, berapakah molalitas 70% mR alkohol 40 jika mR alkoholnya 46? Alkohol 70% sama dengan 70 per 100 kali 100 gram. Berarti yang 70% itu sama dengan 70 gram dalam pelarut air 30 gram. Molalitasnya sehingga di sini 70 gram per 46 kali 1000 per 30 gram sama dengan 50,7 molal. Kemudian fraksi mol atau X, fraksi mol adalah bilangan yang menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau pelarut dengan jumlah mol larutan. Fraksi mol dibagi untuk menentukan penurunan tekanan uap. Secara matematis di sini fraksi mol dapat ditulis sebagai berikut. XA sama dengan mol A per mol A tambah mol B dan XB sama dengan mol B per mol A tambah mol B. Jumlah fraksi mol seluruh zat dalam larutan adalah 1. Jadi XA tambah XB sama dengan 1. Contohnya, hitunglah fraksi mol glukosa dari larutan yang mengandung 18% massa glukosa mR 180. Jadi kita akan mencari fraksi mol glukosa. Jawabannya dalam 100 gram larutan glukosa terdapat 18 gram glukosa dan 82 gram aquades. Hingga mol glukosanya 18 gram per 180 gram per mol. 180 gram per mol itu adalah mR dari glukosa sama dengan 0,1 mol. Kemudian mol air 82 gram per 18 gram per mol sama dengan 4,5 mol. 18 gram per mol itu adalah mR dari air. X glukosa, maka fraksi mol glukosa 0,1 mol per 0,1 mol tambah 4,5 mol sama dengan 0,02 mol. Jadi fraksi dari glukosa 0,02. Kemudian berapakah massa yang diperlukan untuk membuat 10 gram NaOH dengan mR40 menjadi larutan yang mempunyai fraksi mol NaOH 0,1. 10 gram NaOH sama dengan 10 per 40 mol 0,25 mol. X NaOH sama dengan N NaOH per atau mol NaOH per mol NaOH tambah mol H2O. 0,1 itu sudah tadi diketahui bahwa fraksi mol NaOH itu adalah 0,1 sama dengan 0,25 mol dari NaOH per 0,25 tambah N mol H2O. Sehingga mol dari H2O-nya 2,25. Jadi H2O yang diperlukan adalah 2,25 kali 18 gram sama dengan 40,5 gram. Nah, berikut ini ada latihan soal. Silahkan kalian bisa mengerjakan latihan soal ini. Dan jika memang ada yang perlu ditanyakan pada latihan ini, silahkan bisa berdiskusi dengan saya melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.